Shalom. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang alat reproduksi pria. Namun sebelum kita masuk pada pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Afri Kristiana Sidete. Yang kedua ada Aisa Paraoba. Yang ketiga ada Dwindi Aistianusa. Dan yang keempat ada Lady Mamarodia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi pria, di mana secara umum alat reproduksi pria ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama, bagian eksternal, dan juga bagian internal. Saya akan menjelaskan pada bagian pertama, yaitu bagian eksternal. Yang pertama ada penis, di mana penis merupakan organ yang digunakan dalam aktivitas atau kegiatan seksual. Penis juga ini dia sering mengalami pertumbuhan dan perubahan seiring dengan masa pubertas dari seorang pria tersebut. Kemudian ada organ dalam penis yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kepala penis. Kepala penis ini pada awalnya bagian ini dia tertutup oleh lapisan kulit. Kemudian yang kedua ada batang penis, di mana batang penis ini berfungsi untuk melakukan penetrasi ke dalam vagina. Selain itu juga dia berfungsi atau dia berperan sebagai saluran sperma dan juga urin. Kemudian yang ketiga ada buah sakar, di mana buah sakar ini berada persis di bawah ujung batang penis. Dan buah zakar ini juga dia berfungsi untuk memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Kemudian yang terakhir ada lubang di ujung kepala penis, di mana saluran ini berfungsi sebagai keluarnya air kemih dan juga sperma. Nah, badan penis juga terdiri atas 3 rongga, yaitu silindris atau sinus, jaringan erektil 2, rongga yang berukuran lebih besar disebut corpus cavernosus yang terletak bersebelahan dengan rongga yang ketiga disebut corpus spogiosum, di mana ini mengelilingi uretra. Kemudian jika rongga tersebut terisi darah, maka penis menjadi lebih besar, kaku dan juga tegak. Penis pria berbentuk batang dan merupakan organ untuk senggama bagi pria yang berfungsi untuk menyalurkan cairan mani yang mengandung sel-sel spermatozoa ke dalam vagina wanita. Kemudian yang kedua ada skotum atau kantong buah pelir, di mana skotum adalah organ reproduksi yang berbentuk seperti kantong, dan skotum juga memiliki 2 kantong sebagai tempat testis yang berada di bawah batang penis. Skotum merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Kemudian skotum juga dia bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis karena sperma berbentuk secara normal. Kemudian testis juga harus memiliki suhu yang sedikit rendah dibandingkan dengan tubuh. Kemudian yang kedua yaitu bagian internal. Testis adalah organ vital dari sistem reproduksi pria. Organ ini berada di dalam skotum yang berfungsi sebagai tempat reproduksi bagi sperma dan testosteron, yaitu hormon seks pria. Secara umum pria memiliki 2 buah testis yang berada di kanan dan kiri dengan berbentuk oval dan berfungsi sebagai penghasil spermatozoa dan juga hormon testosteron. Untuk memproduksi sperma diperlukan suhu yang sedikit lebih rendah dari tubuh karena menjelang kelahiran testis turun dan rongga tubuh menuju skotum melalui kanalis inguinalis. Kemudian di dalam dinding di sebelah dalam saluran tersebut terdiri dari jaringan epitelium. Dari jaringan ikat di jaringan epitelium terdapat beberapa sel. Yang pertama sel induk sperma yaitu calon sperma. Yang kedua sel sertatoli yang berfungsi memberi makan. Kemudian yang ketiga sel Leydig yang berfungsi menghasilkan hormon testosteron. Kemudian yang kedua yaitu
vas everetian. Saluran ini berjumlah 10-15 buah. Akan membawa spermatozoa dari testis menuju epididymis. Kemudian yang ketiga ada epididymis. Epididymis adalah saluran yang berada di belakang testis yang berjumlah 2 buah dalam skotum kiri dan kanan. Dan saluran ini juga dia berfungsi untuk proses pematangan spermatozoa sehingga dapat bergerak, dan flagelnya atau bersifat motif sehingga memberikan nutrisi pada spermatozoa dalam perjalanannya menuju vas deferentia. Kemudian yang keempat ada vas deferens, merupakan organ saluran panjang yang berguna mengantarkan sperma keluar saat ejakulasi terjadi. Dan ini berjumlah 2 buah, di mana di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kemudian panjangnya 45 cm, seperempatnya berada dalam skotum. Vas deferentia keluar dari skotum bersama-sama pembuluh darah. Kemudian pembuluh limfe dan selabur saraf membentuk satu berkas yang disebut funiculus spermaticus atau taliman, dan melalui kanalis inguinalis masuk ke rongga tubuh, dan spermatozoa yang telah matang mampu bergerak 2-4 mm per menit, dan sepanjang vas deferensi ditempuhnya dalam waktu 21 hari. Kemudian yang kelima yaitu ada ductus ejaculatus, di mana ini dia berjumlah 2 buah yang berfungsi untuk menyalurkan sperma saat ejakulasi ke dalam saluran uretra. Kemudian ujung kedua ini bersatu dan bermuara di uretra tepat di bawah kelenjar prostat. Kemudian yang keenam ada saluran uretra, di mana saluran uretra ini dia berjumlah hanya 1 buah dan dia berfungsi untuk menyalurkan semen dan juga saluran urin, di mana saluran ini terletak dalam batang penis di bagian bawah dikelilingi oleh corpus spogiosum. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kita akan masuk pada kelenjar kelamin pria. Yang pertama itu vesicula seminalis, terletak di bagian dasar kantung kemih. Vesicula seminalis ini berperan memberikan tenaga bagi sperma untuk aktif bergerak. Kemudian yang kedua kelenjar prostat, terletak pada bagian bawah kantung kemih di depan rektum atau anus. Prostat sebagai salah satu organ reproduksi pria berfungsi memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Kemudian yang ketiga saluran kemih organ reproduksi pria ini disebut juga sebagai uretra. Fungsi utama dari saluran kemih adalah untuk membawa urin dari kantung kemih keluar tubuh. Kemudian kita masuk pada penyakit organ reproduksi pria. Yang pertama itu hipogonadisme, yaitu kondisi ketika kelenjar seksual tidak menghasilkan hormon dalam jumlah yang cukup. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, antara lain impotensi pada pria dan gangguan menstruasi pada wanita. Kemudian yang kedua, epididymitis adalah peradangan pada epididymis yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri. Kondisi ini dapat ditandai dengan pembekakan buah sakar. Epididymitis ini dapat dialami oleh pria usia berapapun, tetapi paling sering terjadi pada kelompok usia 19-35 tahun. Kemudian yang ketiga, kanker testis adalah tumor ganas yang tumbuh di testis atau buah sakar. Umumnya, kanker testis ini ditandai dengan pertumbuhan benjolan yang tidak terasa nyeri di salah satu testis. Kanker testis ini termasuk jenis kanker langka yang paling sering terjadi pada pria usia 15-49 tahun. Kemudian yang keempat, sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri, dan gejala sifilis ini diawali dengan munculnya luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut, dan dubur.
Baiklah, di sini saya akan membahas tentang penyakit pada reproduksi pria. Yang pertama di sini ada kriptorkidisme. Kriptorkidisme disebut juga dengan undescended testis, yang artinya testis tidak turun. Hal ini karena kriptorkidisme terjadi akibat tertunda atau terhentinya proses turunnya testis dari rongga perut ke dalam kantong buah sakar atau skotrum. Yang kedua di sini ada anorkidisme atau bisa disebut juga dengan kanker testikular. Kanker testikulasi ini terdapat pada organ kelamin pria yang memproduksi hormon pria dan sperma atau testis. Testis berada di dalam kantong kulit skotrum, longgar di bawah penis. Kemudian ada impotensi atau bisa disebut juga dengan disfungsi ereksi. Nah, penyakit ini terjadi ketika pria tidak mendapatkan atau mempertahankan cukup ereksi untuk melakukan hubungan seksual. Nah, disfungsi ereksi dapat terjadi pertanda penyakit fisik atau psikologis. Disfungsi ereksi juga dapat menyebabkan stres, renggangnya hubungan, dan menurun rasa percaya diri. Dan kemudian ada penyakit kanker prostat. Kanker prostat ini pada pria ialah kelenjar kecil yang berukuran kenari yang menghasilkan cairan sperma. Prostat pada pria penghasilan cairan semen yang memberi nutrisi dan mengantarkan sperma. Dan kemudian penyakit uretritis. Penyakit uretritis adalah penyakit peradangan pada saluran yang membawa urine dari kandung kemih keluar tubuh. Uretritis atau virus yang menyebabkan pembengkakan dari iritasi uretra. Ini umumnya disebabkan oleh infeksi saluran, infeksi seksual menular. Dan kemudian ada penyakit gonorrhoe atau kencing nanah. Kencing nanah ini merupakan infeksi bakteri menular seksual yang jika tidak diobati dapat menyebabkan infertilitas. Dan kemudian HIV/AIDS. HIV menyebabkan AIDS dan mengganggu kemampuan tubuh melawan infeksi. Virus ini dapat ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi, air mani, atau cairan vagina. Penyakit organ reproduksi pria yaitu hipogonadisme, kriptorkidisme, uretritis, prostatitis, epidimitis, anorkidisme, hipertrofik prostat, hernia munialis, kanker testis, impotensi, gonorrhea, infertilitas, sifilis, kanker prostat, HIV atau AIDS. Nah, yang berikut cara untuk menjaga kesehatan reproduksi pria. Yang pertama, melakukan pemeriksaan organ reproduksi secara rutin agar kelainan dapat ditangani lebih awal. Yang kedua, melindungi testis selama beraktivitas, misalnya dengan tidak menggunakan pakaian terlalu ketat sehingga testis tidak kepanasan. Yang ketiga, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Temperatur yang sejuk diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang keempat, menjalankan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, menghindari penyakit menular seksual, dan menciptakan ketenagaan psikis. Yang terakhir, yang kelima, menghindari minuman beralkohol atau rokok.